Teman-teman, kita sekarang ada di Gereja FX Kuta. Beberapa bulan terakhir ini, saya mendengar Gereja FX ini sedang membuat ramuan ajaib. Nah, saya ini juga penasaran, ramuan ajaib ini apa sama dengan yang ada di Desa Galia, buatan dukun panoramik. Kalau kalian dengar pernah cerita ada Asterix dan Obelix, dukun panoramik itu membuat ramuan ajaib. Apakah sama? Maka ayo kita cari tahu. Ini Handoko, kebetulan teman-teman lagi meracik bahan-bahan untuk ekoenzim. Oh, namanya ekoenzim Romo ya? Ya, betul. Oke Romo, mungkin biar agak santai sambil duduk saja Romo. Oke, silakan. Ya. Ya. Romo, beberapa bulan terakhir ini itu banyak tersiar kabar bahwa ada ramuan ajaib yang sedang dibuat. Kami itu penasaran Romo, kira-kira apa itu ramuan ajaibnya itu ya? Itulah yang ekoenzim ya. Ramuan ajaib dari bahan yang sehari-hari ada di sekitar kita. Ya. Oh, sehari-hari ya. Kira-kira apa aja itu Romo? Sehari-harinya itu ya? Bahan-bahan itu ya sisa dari sayur-sayuran yang dipotong, yang tidak dipakai lagi. Buah-buahan yang sudah busuk atau kulit buah-buahan. Nah, itu bisa dipakai untuk ekoenzim. Oh, oke, pantesan seperti ini berarti Romo ya? Ya betul. Ini sisanya apa ini Romo ya? Ini sawi ya. Oh, sawi, daunnya dimasak berarti ya? Daunnya dimasak, yang bagian batangnya itu yang dipakai untuk ekoenzim karena tidak dipakai kan ini. Ya. Kalau umumnya, wah bagus juga Juga ini. ini kangkung. Nah, ini oh kangkung. iya, bagian itu pasti dibuang itu biasanya. Bagian ini tidak dimasak. Ya. Ini yang dipakai untuk ekoenzim. Oke. Kemudian ada kedondong, buah-buahan. Oh ini Ya. kedondong. Ya. Oke. Juga ada mangga. Ya. Ini mangga. Ya, dagingnya yang diambil. Oh dagingnya untuk yang diambil. ekoenzim, sedangkan bijinya itu tidak untuk ekoenzim. Oh bijinya tidak Karena bisa keras, dicampur. Ya. Oh iya. Ada kulit kulit lemon ya. Jeruk kelihatannya Romo. Jeruk ya ini ya, jeruk kulit ini. jeruk Ini jeruk ini. kintamani kelihatannya nih. Ya, kulit jeruk kintamani. Dagingnya itu dipakai untuk ekoenzim beserta kulitnya. Oh iya. Tuh. Jadi intinya ini sisa-sisa sampah ini berarti. Ya, ada juga ini serai. Serai ini kan tidak dipakai bagian atasnya. Ini tetapi bisa juga dicampur lagi dengan bagian bawah dagingnya ini. Supaya itu mengapa ada serai, ada jeruk dan kedondong ini kan memunculkan aroma supaya ekoenzimnya itu jadi beraroma, harum. Emang baunya seperti apa nanti itu Romo jadinya? Bau ekoenzim setelah proses fermentasi 3 bulan itu ya jadi seperti bau tape. Oh, Ya. jadi lumayan segar ya ibaratnya ya? Segar sekali. Jangankan Iya. 3 bulan kemudian baru seminggu 2 minggu itu proses fermentasinya sudah mulai memunculkan aroma
tape. Iya kan biasanya ada apa namanya itu gas ya atau apa ya? Gas ya. Ya ada itu, gasnya ya. gasnya, ya. Iya iya iya. Jadi ini 3 bulan baru kita panen. Iya, Kalau iya, buatnya bulan April, Mei, Juni, Juli baru dipanen. 3 bulan. 3 bulan baru bisa dipanen ya. Ya betul. Iya iya iya. Terus kalau apakah buah-buahannya atau sayurannya boleh dicampur Romo gini nih? Atau Ya. harus buah sendiri? Boleh dicampur. Oh boleh dicampur ya. Berapa Kalau macam kira-kira Romo? eh, Ininya misalnya buahnya berapa macam harus 5 macam itu. Oh, harus 5 ya, macam. Harus 5 macam. Supaya dia punya enzimnya itu jadi apa? lebih bervariasi ya. ya. Lebih banyak begitu Lebih mungkin banyak. ya. Iya Dan, iya iya. Jangan satu jenis bahan saja, misalnya dari sayur saja tanpa buah-buahan, nanti aromanya tidak muncul. Iya iya. Ya. Tadi bahan-bahannya ini semua sudah, tinggal kegunaannya itu untuk apa sih Romo sebenarnya? Kegunaan dari ekoenzim itu untuk manusia, untuk tanaman, untuk binatang juga untuk cleaning service di rumah, untuk bersih-bersih rumah. Oh banyak sekali itu Romo. Untuk pembersihan udara, untuk hand sanitizer juga, kemudian iya. disinfektan. Ada banyak sekali sekali ya? kegunaannya. Kalau untuk manusia kira-kira Romo, apa itu biasanya ya? Kalau untuk manusia ya itu bisa dipakai untuk mandi. Oh mandi bisa ya? Bisa dipakai untuk mandi. Oh karena disinfektan tadi ya? Iya membunuh betul, kuman ya? membunuh kuman atau bakteri yang ada pada tubuh. Kemudian untuk kumur juga. Ya. Obat kumur bisa? Obat kumur juga, tetapi dicampur dengan air ya, tidak ekoenzim murni. Tidak harus dengan air. iya ada campurannya ya. Lalu untuk menumbuhkan rambut juga ya. Ini Oh bisa? Sudah kelihatan nih. Oh sudah kelihatan hasilnya. Teman-teman yang sudah mulai berkilau di atas, ekoenzim bisa itu. bisa menumbuhkan saya katanya. Rutin saya semprot dengan ekoenzim murni. Oh yang Ya, murni. Mudah-mudahan. Oh mudah-mudahan. Tapi sudah ada tanda-tanda kelihatannya Romo ya? Sudah mulai sedikit-sedikit. Oh iya ya. Tetapi ada juga misalnya Ya. luka bakar atau bengkak karena bisul atau karena luka itu bisa disemprot dengan ekoenzim. Oh Ya. jadi bisul bisa, luka Ya, betul. luka bakar, luka yang Betul. apa? Luka biasa itu juga ya bisa ya? Ada juga dari ekoenzim itu mengeluarkan jamur. Ada Ya, jamurnya. ada jamurnya. Jamur itu juga Mengeluarkannya itu gimana Romo? Pada saat dipakai atau pada saat kita buat atau bagaimana itu? selama proses itu berlangsung kita bisa cek apakah sudah ada tumbuh jamur di sana. Jamur yang yang putih. Kemudian ada yang kalau bahannya pas itu biasanya muncul jamur yang besar dan tebal. Nah itu juga untung-untungan, artinya tidak setiap proses fermentasi itu menghasilkan jamur jenis itu yang tebal besar. Oh oke. Itu bisa ditempelkan pada luka untuk dia isap atau membersihkan bakteri. Ya, di detox lah Ya, ibaratnya. seperti detox itu. Iya. Ya. Itu untuk manusia aja sudah begitu banyak. Nah Betul. sekarang kalau untuk tanaman kira-kira apa Romo? Untuk tanaman ya aplikasinya itu ada takarannya. Oh ada Ada takarannya. takarannya. Jadi untuk tanaman, untuk bunga itu takarannya adalah 1 liter air dengan 1 mililiter ekoenzim. 1 liter, 1 liter air, 1 mililiter. 1 mililiter ekoenzim. Wah, Jadi banyak sekali kalau itu. kita kan nyiramnya banyak kan, Iya. kita taruhlah 5 liter. 5 liter ya. 5 liter air, 1 tutup botol aqua dicampurkan. 5 liter tuh banyak loh Romo. Nggak salah Ya. itu takarannya tuh. Kadang-kadang orang merasa ini terlalu sedikit campurannya, jadi ditambah lagi. Nah itu yang menyebabkan tanaman jadi kuning, kemudian mati. Oh Jadi harus dengan takaran itu, jangan kelebihan ekoenzimnya, itu Iya. bahaya. Ya. Ya. 1 tutup botol aqua 5 liter. 5 liter ekoenzim, 5 liter air, sorry. 5 liter air, Ya.
Satu tutup botol aqua ya. Aqua untuk ekoenzim. Oh banyak sekali, berarti perbandingannya jauh ya. Itu tiap hari Romo disiramnya itu? Oh jangan tiap hari, mungkin seminggu 3 kali. Oh seminggu 3 kali Seminggu ya. 3 kali. Jadi Disiram pada tanahnya atau disemprot pada daunnya juga untuk membunuh hama. Jadi selain memperbaiki memperbaiki tanah, struktur tanah, tapi juga mematikan hama. Jadi semprot aja di daunnya. Iya ya, jadi bisa ke akar, bisa tanah, bisa daun, Ya, intinya betul, begitu ya. Iya iya iya. Wih, tadi kegunaannya teman-teman itu sangat banyak. Untuk manusia bisa, tadi untuk tanaman juga bisa, tadi untuk ngepel juga bisa Romo katanya. Ngepel juga bisa ngepel ya. apa yang di toilet tadi katanya untuk apa itu? Yang Di di kamar mandi toilet itu. ya saya sendiri membuktikan itu. Jadi toilet itu seringkali mengeluarkan bau yang tidak sedap dari lubang pembuangan ya, di kamar mandi atau di toilet. Itu disiram aja dengan ekoenzim murni atau bisa juga dicampur dengan air. Takarannya kita mau banyak atau sedikit terserah itu. Oh, kalau misalnya terlalu banyak apa tidak membahayakan lingkungan tuh Romo? Oh tidak, karena itu dia membersihkan lingkungan justru. Malah Malah membersihkan ya? Iya, malah sekarang di kota-kota besar itu ada gerakan menyiram ekoenzim di sungai yang dipenuhi dengan yang sampah atau kotoran gitu. Oh, malah disiram ke sungainya? Iya, airnya jadi bersih. Saya dengar di Denpasar ini gerakan itu sudah ada dengan menyiram di sungai yang di Pasar Badung itu loh. Oh iya ya. Disiram di situ. Itu saya dengar begitu. Oh cukup jadi banyak airnya juga ya? itu jadi bersih, tidak kotor gitu. Ya ya ya. Oke teman-teman tadi sudah kita dengarkan ya. Untuk kegunaannya ke manusia sudah, untuk tanaman sudah, terus kemudian untuk lingkungan, sungai, untuk nyiram ke selokan kita. Nah tapi apakah cara buatnya? Nah ini yang belum kita tanyakan. Kira-kira gimana cara buatnya itu Romo? Ya seperti yang bisa dilihat ini teman-teman buat ya. Ini mereka lagi memotong, merajang ya. Merajang ya. Kenapa harus dirajang Romo? Ya. Apa enggak bisa langsung dibuang-buang gitu aja? Sebenarnya bisa, kalau dalam jumlah yang banyak itu taruh aja secara utuh. Oh bisa juga ya. Tapi untuk lebih cepat prosesnya dirajang. Oh Karena iya seluruh zat yang ada dalam buah itu akan terurai menjadi ekoenzim itu. Jadi ini sayuran dan buah-buahan dirajang. Oh jadi ini dirajang semua ya. Termasuk kulit-kulit gini dirajang juga Romo ya? Kulit-kulit jeruk juga dirajang. Ini kangkung juga dirajang. juga akan dirajang. Oh semua dirajang. Ya. Ya. Dan kalau misalnya wadah itu besarnya, wadah yang kita pakai untuk menampung ekoenzim ini itu 30 liter. 30 liter, 30 liter, maka takarannya air itu tidak 30 liter persis tapi harus dikurangi. Oh ya, jadi misalnya ada wadah 30 liter, airnya isinya berapa kira-kira? Airnya itu 18 liter. Ngitungnya dari mana mau? Hitungnya itu kalau wadahnya di bawah 20 liter. Wadah di bawah 20. Kita pakai persentasenya itu 50%. 50%, jadi wadah 20 liter, maka airnya 10 liter. Kalau wadahnya 20, air 10. Ya, kalau wadahnya 30? Wadahnya 30 itu, jadi itu kan lebih dari 20 liter, harus pakai persentasenya 60%. Oh, jadi kalau 30, 60%, oh tadi 18 tadi itu. Ya, 18 itu, jadi ini 30%, jadi 0,6 kali 30 liter air, itu menjadi 18 liter. Jadi 18 kita isi liter. Air di wadah itu 18 liter, bukan 30 liter. Oh oke. Terus apalagi yang dimasukkan Romo? Setelah air 18 liter apalagi kira-kira itu? Ada molase. Molase itu yang mana Romo? Molase itu adalah gula dari tebu. Gula tebu ya? Gula tebu. Saya ambilkannya. Yang mana Romo? Oke. Ini jadi ini molase. Jadi molase itu kita harus timbang. Beratnya itu ada rumusnya, jadi molase itu molase itu
10% ya. Dari 30? 10% dari 18. Oh, berarti dari airnya. Dari airnya. Jadi 10% dari air. Air 18, molase 10%. Iya, molase 10%. Jadi berarti 1,8. 1,8 ya, Pas betul. ini 1,8 ini. 1,8. Oke. 1,8 molase. Loh, ini kalau molasenya kilo atau liter, Romo? Molasenya kilo. Oh, kita. molasenya kilo, Ya. airnya liter. Airnya liter ya, betul. Oke, terus apa lagi nih? Kemudian bahannya itu yang tadi ditimbang dipotong-potong juga, tadi. ya dipotong-potong seperti ini, mesti ditimbang. Jadi ini kita timbang dia. Ya contoh saja nih Ya, Romo ya, kurang contoh ya. lebihnya. Oke, misalnya Jadi, ini berapa nih? Bahannya itu Berapa harusnya ini bahannya nih? takarannya adalah 3 kali molase. Oh, molasenya ini dikali 3. Ya, jadi tadi molase ini kan 1,8. 3 kali 1,8 itu adalah 5 bahannya. kilo, 5,4 kilo. 5,4 kilo ya, betul itu. Terus jadi 1, terus kemudian ini 3. Itu Satunya lagi, Ya, ada rumusnya gimana biar gampang ingetnya nih, Mo? gampang Ingatnya ingatnya. rumusnya itu gimana caranya? Eh, Perbandingannya itu loh, Romo. Gimana caranya itu ya? perbandingan. Jadi air yang harus diisi di wadah itu adalah 60% untuk yang di atas 20 liter ya. 60% dikali total wadah itu. Berarti kata tadi 18 liter. 18 liter ya. Oke. Kemudian molasenya adalah 10% dari air ya. Jadi 1 dong berarti, Romo. Ya. Ini 1, airnya 10 berarti. Iya, betul. Jadi air 1, airnya 10, molasenya 1. 1 ya. Oke, terus ini kemudian bahannya itu organiknya 3 kali molase tadi. 3 kali. Oh, jadi berapa 1, molase? 3, 10 dong. ya, 1, 3, 10 betul. Oh, teman-teman. Nah, ini bagi yang mau buat ekoenzim, ternyata rumusnya gampang. 1, 3, 10. Nah, yang 1 itu apanya, Romo tadi? 1 itu adalah Ini ya apa namanya nih? molase. Molase. Ya, ini Ya. saya juga baru tahu ini molase ini, gula Lalu cair ini. tiganya itu adalah bahan. 3-nya Itu bahan. Sayur, buah-buahan. Yang harus minimal 5 macam tadi itu ya? 5 macam. Oke. Kemudian 10-nya itu adalah Air. Oh, teman-teman jadi gampang ingetnya. 1, 3, 10. 10. Oh, gampang sekali berarti ya. Gampang sekali kan? Ya, 1, 3, 10 terus kemudian bahan-bahannya juga gampang karena dari sampah-sampah dapur, Ya. sampah-sampah buah, semua bisa Sebenarnya kita bisa minta atau ambil di tempat orang menjual buah-buahan karena banyak juga yang tidak terpakai. Ada juga tempat mereka kumpulkan yang sudah rusak di tempat penjualan buah-buahan itu. Tinggal kita minta atau mungkin membayar seberapa. Oh, ya. Sebenarnya kalau cari kulit-kulit begini, Romo, cari kulit begini atau mungkin kulit-kulit buah yang lain, saya rasa mungkin gampang, Romo, ya. Gampang ya. Tidak harus dalam wadah yang besar atau jumlah yang besar. Bisa juga di bawah 10 liter air. Bisa juga pakai wadah yang lebih kecil. Oh, ini penting ini, Romo. Teman-teman, ternyata wadahnya tidak harus 30 liter. Ya. Bisa lebih kecil. Bisa lebih kecil. Ini penting, Romo, karena kita kan tinggal di perkotaan ya. Jadi Betul. mau cari tempat yang besar kan susah. Betul ya. Bisa enggak itu, Romo? Misalkan botol aqua misalnya yang... Oh bisa. Oh, botol aqua Ya, bisa? Tinggal dirumusin seperti tadi dipakai rumusannya. Oh, rumusnya 1, 3, 10. 10. Ya. Ya. Wah, ternyata botol aqua bisa loh, teman-teman. Dan juga kalau misalnya sampah rumah tangga, sayur atau buah-buahan, setiap hari kita bisa istilahnya pakai seperti cicilan ya, cicil. Maksudnya dicicil gimana, Mo? Menyicil begini. Kayak kredit aja dicicil ini. Kalau saya punya wadah tadi, kita pakai ukuran yang 30 liter, Ya. lalu bahannya tadi itu setelah dikurangi semua kan Ya. 18 liter, Ya. bahannya 5,4 liter. 4 kilo katanya, Romo. 5,4 kilo. Ah. Yang bahan ini bisa dicicil, misalnya hari ini saya dapat 1 kilo.
Besok mungkin dapat lagi, taruh lagi. Bukan 1 busuk, kilo. Kalau yang ini kan busuk biasanya gini-gini. Batasnya itu toleransinya 1 minggu. Oh 1 minggu ya. Jadi kalau oke, lebih oke. dari 1 minggu itu sudah kurang bagus. Tetapi iya, selama 1 minggu itu kan tiap hari kita bisa nyicil. Ya benar-benar. Hari ini dapat 1 kilo, besok mungkin 500 gram, lusanya lagi mungkin dapat 1,5. Berikutnya terus lagi ya bisa ya. sampai dapat 5,4. Ya. Kalau saya pakai botol aqua enggak usah nunggu besok dong enggak Romo. usah nunggu besok. Botol aqua langsung Ya, aja. Langsung aja cepat ya. Cepat dia itu ya. Oh iya. Betul. Kalau misalkan kadang-kadang kalau dibiari seminggu kan kadang-kadang ada bau, bisa dimasukin kulkas enggak Romo itu? Sampah-sampahnya tadi kita masukin plastik misalnya. Taruh kulkas biar tetap fresh gitu, boleh enggak itu ya? Oh, saya pikir ditaruh aja di satu wadah yang tertutup rapat biar udaranya tidak masuk. Kalau Oh, gitu udara ya. sudah masuk itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sudah berulat, bisa jadi Oh, berulat. iya, benar. Nah, kalau sudah berulat itu direkomendasikan untuk tidak dipakai. Oh, jadi kalau sudah busuk sekali enggak boleh. Ya, nggak boleh. Berarti ya. Apalagi berulat ya. Atau Ya, sudah ya. tumbuh jamur, jangan dipakai. Oh, jadi harus diganti lah Harus ibaratnya diganti. ya. Teman-teman, tadi kita sudah mendengar dari Romo ya, apa itu ekoenzim, kegunaannya buat manusia, kegunaan buat tumbuhan, bagaimana cara membuatnya yang pakai rumus matematika 1, 3, 10. Terus buatnya tidak perlu tempat yang besar, katanya di botol aqua juga bisa. Jadi cukup memudahkan kita semua bisa buat. Nah, tapi prakteknya bagaimana? Nah, mari kita sekarang teman-teman kita tengok Romo cara membuat ekoenzim. Ya. Mari Romo, tunjukkan caranya bagaimana Romo. Baik, ini bahan-bahannya sudah dirajang tadi. Sekarang saya akan timbang bahannya. Karena tadi sesuai dengan rumusan itu bahannya itu 3 kali Molase tadi itu ya? molase. 1. 3 kali 1,8 sama dengan 5,4 kilogram. 5,4 ini semua ini Romo ya? Semua ini yang tadi sudah dirajang oleh teman-teman, Kustati dan Luis. Teman-teman, di sini ada nanas yang sudah dirajang. Ini nanas, Kulit ada jeruk. kulit jeruk, Ini ada apa ada lagi itu? kangkung, Kangkung, ada serai, ada serai. ini serai, ya. Ada pisangnya juga, ya. Kedondong, Ini ada jeruk juga Ya. teman-teman. ya. Wah. Mana jeruknya? Jeruknya sini. Nah. Sekarang saya timbang dulu ya, karena tempatnya kecil, kapasitasnya juga kita tidak semua. Ini dicatat ya, 1,7. 1,7. 1,7. Wah, saya harus catat ini. 1,7. Wah, ya ini. Ini teman saya Mbak Kustati. Mereka kesini tidak ngomong-ngomong, saya ditinggal katanya. Lalu ini tempat untuk jaring ini untuk membungkus bahan-bahannya biar tidak kececer. Ini saya tambah lagi ya. Ini kangkung dan apa ini? Oh, ini kangkung saja nih teman-teman. Ya, kangkung, kedondong juga. Ini ada kedondong, ada sawi. Ya, sekarang saya ditimbang lagi berapa tuh? 1,7 tadi. 1,7 saya tambah lagi biar genapin ya. 1,2 dah, biar 1,2. Ya, 1,2. 2,9. 2,9. 2,9 sudah ya. Wah. Sekarang tambah serai, ada sawi, Wah, ini kangkung, ternyata teman-teman kulit, untuk memasak jeruk. juga ada takarannya juga. Ekoenzim juga ada takarannya ternyata. Betul. 1, 3, 10. Nah, sekarang taruh Ini Romo ya. lagi. Tadi berapa teman-teman? 2,9. Ini 1 kilo. 1 kilo, oke. 3,9. Oke, sekarang tambah lagi. Wah, cukup banyak juga ya. 3,9. Karena tempatnya besar teman-teman. Ternyata tempatnya sudah disediain. Segini nih. Ini 30 liter. Totalnya semua ini 30 liter. Airnya 60%. Jadi 30 dikali 60% itu sekitar 18 liter. Ini kalau saya lihat segini kurang lebih airnya. Ini Jadi masih ada sisa cukup banyak. Mungkin nanti untuk bahan organiknya ini airnya akan bertambah segini. Terus ketambahan lagi mungkin molase juga. Saya juga belum tahu, nanti kita lihat bagaimana. ini sudah berapa itu? Ini 1,5. 1,5.
5,4 Romo, ini sudah berarti? Hah? Sudah ya? Sudah 5,4. Oke. Sudah Ini harus pas 5,4 ya Romo ya? Ya betul. Harus 5,4. Jadi ini sisanya tidak dimasukkan aja. Sekarang. Oh ini sisanya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau punya sampah dapur, seperti sawi, seperti kulit wortel, kulit kentang boleh enggak Romo ya? Oh, kentang, boleh. oh boleh juga Semua ternyata. lah, semua. Semua. Ya. Kalau dimasak dulu biar enggak bau gitu boleh enggak ya? Oh tidak boleh. Oh jadi harus. Bukan hasil dari bahan yang sudah dimasak atau sayur yang sudah dimasak. Oh jadi memang benar-benar fresh ya, habis dikupas-kupas baru bisa dipakai. Oh ini satu catatan teman-teman. Ternyata bahan itu harus fresh ya. Betul. Jadi intinya bukan fresh, fresh apa ya? Intinya tidak boleh dimasak air, dimasak dulu, dikukus atau digoreng itu tidak boleh. Jadi kulitnya langsung dipisahkan ya. Jadi tidak boleh dimasak dulu ya. Jadi ini lagi sedang diikat. Loh kenapa harus pakai jaring ini Romo? Dipakai jaring biar bahannya terkumpul. Tidak. Oh terkumpul ya. Jadi kan biasanya pada saat fermentasi itu kalau tanpa ada jaring dia naik. Oh oke. Teman-teman ternyata ini dibungkus dengan jaring supaya pada saat fermentasi biasanya dia akan naik. Ya. Jadi harapannya semua terendam berarti. Jadi sempurna hasil dari fermentasi itu. Teman-teman ya, Romo kalau boleh tidak keberatan saya ingin tunjukin ke teman-teman ini. Molase itu seperti apa? Karena saya juga baru lihat. Teman-teman ini adalah molase ya. Bentuknya seperti ini, dia cair. Dibuat dari apa tadi Romo ini? Dari tebu. Tebu ya? Ya. Kalau misalkan teman-teman di desa atau mungkin di yang jauh dari kota nggak punya molase gimana Romo itu ya? Bisa pakai gula merah. Gula merah, gula kelapa itu? Ya gula kelapa bisa pakai itu. Takarannya? Takarannya juga sama. Oh sama, 1:3:10? Ya, 1:3:10. Oh ternyata rumusnya itu harus 1:3:10. Jadi memang harus dicairkan dulu itu gula arennya. Oh dicampur pakai air, diaduk dulu begitu ya? Oh oke teman-teman ya. Tapi menurut pengalaman, molase itu lebih pas untuk ekoenzim. Oke teman-teman, jadi kalau benar-benar susah nyari molase, bisa pakai gula merah atau gula kelapa. Tapi sebenarnya untuk nyari molase juga sekarang sudah sangat mudah katanya Romo ya. Betul ya. Oke sekarang gimana Romo ini? Jadi ini saya campurkan dulu ke dalam air 18 liter. Jadi ini wadah ini kan 30 liter, setelah dikurangi jadinya 18 liter. Dicampur molase sebanyak 1,8 Oke, jadi ini yang 1 teman-teman ya. Ini 1, ini 10 perbandingannya. Jadi kalau kita ingat rumusnya 1:3:10, molase 1, airnya yang 10. Nah yang 3 nanti itu adalah bahan organiknya yang sudah diikat oleh teman saya Pak Lois ini. Ternyata beliau jago dalam merajang tadi. Kelihatannya sudah siap jadi chef. Mungkin perlu saya bantu pakai aduk Romo, ditunggu. Nah pakai ini aja, oke lah. Ya, Romo. Ini teman-teman kalau yang kesusahan ya, kesusahan mengukur tentang apa namanya, liternya berapa, nah ini ada namanya gelas ukur ya. Tidak perlu beli yang besar, bisa beli yang kecil. Yang untuk kue itu juga bisa, atau mungkin ada gelas minum yang ada cc-nya itu juga ada. Jadi lebih gampang. Apalagi teman-teman yang tinggal di daerah perkotaan yang susah, nah biasanya kan pakai botol-botol bekas begini. Nah ini kalau botol bekas begini ini kurang lebih 1,5 liter ini kalau enggak salah ya. Nah bisa pakai takaran, pakai gelas-gelas yang sudah ada atau mungkin yang beli yang sudah ada takarannya ya. Jadi teman-teman bisa buat dari botol aqua seperti ini ya, bekas-bekasnya gini ya. Oke, jadi setelah molase dicampur, ternyata harus diaduk sampai rata dulu. Jadi harus merata, baru ini dimasukkan. Oke. Jadi ini air campur molase sudah tercampur sempurna. Dia betul-betul tenggelam ya. Oh harus tenggelam, 100% tenggelam. Saya bawain dulu. Wih baunya manis.
Romo ini kalau di kota-kota mungkin cari kayu kan susah Romo. Pakai besi gitu boleh Romo? Oh besi enggak boleh ya? Ini tutupnya di mana nih Romo nih? Oh ini dia tutupnya. Oh teman-teman ternyata harus ditahan ya. Jadi setelah ada jaring tadi itu agar tenggelam, ya agar tenggelam, ditahan pakai kayu, tidak boleh pakai logam. Jadi harus bahannya juga organik. Dan ini tutupannya itu kadang longgar sehingga menyebabkan udara masuk. Kalau udara sudah masuk itu proses fermentasinya tidak akan jalan. Maka usahakan supaya tutupannya ini rapat. Kalau longgar, bagian permukaan tutupannya ini dilapisi dengan plastik. Jadi taruh plastik dulu baru ditutup. Jadi seperti ini kan. Ini plastiknya. Bisa. Oke. Udaranya tidak masuk, jadi ini tinggal saya tekan saja sudah. Tinggal ditulis. Sudah rapat, sudah. Oh, oke. Oke teman-teman, jadi tadi sudah ada air yang bercampur dengan molase, diaduk rata, terus kemudian baru dimasukkan bahan organiknya tadi Ya, itu ya, betul. yang potongan-potongan sayur, buah dan lain sebagainya. Terus itu harus tenggelam ternyata. Nah untuk tenggelam harus ditahan dengan kayu tadi itu ya. Logam tidak boleh karena ada koros apa itu Romo? Ya. Ada mengganggu fermentasi lah ya mungkin ya. Betul. Nah terus setelah didiamkan gini berapa lama Romo bisa dipanen ini? 3 bulan kemudian baru bisa dibuka lagi. Jadi selama proses fermentasi tidak perlu dibuka. Kalau tutupannya ini rapat ya. Oke. Jadi ini mesti ditandai biar tidak Lewat gitu ya. kelewatan. Kelewatan pun nggak apa-apa, tapi kalau mau dibuka pada waktunya supaya ada bisa diingat. Jadi mesti ditulis di satu kertas lalu ditempel di sini tanggal mulainya, Tanggal pembuatan ya. tanggal pembuatannya, Tanggal dan panen berarti. tanggal panennya. Bisa juga menyertakan pula bahan-bahan ditulis. Ada 5 jenis bahan tadi. 1 kedondong, 2 itu serai, 3 mangga, 4 nanas, 5 sawi, Kangkung. Ada ya? kangkung. Ya, gitu. Jadi ditulis saja biar diingat. Oke. Terus ini diletakkannya bagaimana Romo? Nanti ditaruh di tempat yang tidak kena sinar matahari. Jauh dari radiasi juga. Tidak ditaruh di tempat yang dekat genset atau telepon, lalu tempat listrik itu juga ya. Oh agak jauh. Ya, mesti ditaruh di tempat yang agak jauh. Ya. Jadi tidak boleh kena matahari langsung. Ya, betul. Paling nggak tempatnya harus teduh berarti Betul, ya Romo ya. Nah ini Romo saya tanya, kalau ditutup rapat gini katanya kan di fermentasi ada gasnya, apa enggak meledak nanti Romo itu? Kalau prosesnya takarannya tepat, kemudian ditutup rapat, enggak. Oh enggak meledak masalah. ya? Oh teman-teman jadi jangan khawatir. Ya. Kalau pas fermentasinya bagus, terus kemudian itu tidak akan meledak ternyata. Ya jadi setelah 3 bulan, nah kira-kira seperti apa Romo hasilnya nanti ini? Setelah kita 3 bulan panen? Nah hasilnya ya seperti ini, kita akan dapatkan ekoenzim air ya, ekoenzimnya seperti ini. Jadi bahannya itu kita tadi kan dalam bungkusan jaring ya, jadi lebih gampang untuk disaring. Oh nanti yang jaring itu tadi yang ada buah-buahnya tadi itu diperas lagi ya. Oh masih ada sisanya berarti Romo ya? Ya kan? Nggak larut semua berarti ya? Sudah larut, cuma kan masih ada sisa. air. Oh ya, oke, ngerti. Cairannya, jadi diperas lagi. Nah ampasnya itu bisa dipakai untuk ke tanah, jadi ditanam dulu. Oh digali dulu dimasukkan tanah. Ditanam dulu sampai hancur, sudah jadi kompos, sudah jadi tanah yang subur, baru diaplikasikan di tanamannya. Sedangkan airnya, ekoenzimnya langsung diaplikasikan juga bisa. Hari ini saya panen, hari ini saya bisa
langsung menyiram. Oh langsung Romo ya? Ya, langsung diaplikasikan untuk berbagai kebutuhan kita. Mau ngepel, mau siram di kloset, di lubang pembuangan, saluran pembuangan, mau siram di tanaman, Ya. mau ngepel, mau disinfektan, mau hand sanitizer juga bisa. Oh bisa juga hand sanitizer ya? Atau kalau ada jamurnya itu bisa jadi masker di muka gitu. Wah ini bagi anak-anak muda UMK, kalau mau masker yang gratis, dah ini Datang tanya ke sama saya, Romo ya. ada jamur masker katanya. Ya, betul. Dijamin kinclong. Oh, kinclong ya. Oke Romo, tadi ini sudah dipanen nih. Ya. Kira-kira bisa tahan berapa lama ini Romo ya? Ini sampai ya selamanya ini. Selamanya? Iya. Oh sepanjang segala abad ini? Sepanjang kita simpan. Oke, dia oke, tetap oke. Berbau ini tape jadi. Oh oke. Sesuai dengan campuran kita toh. Ya, ya, ya. Tadi kalau misalnya campurannya banyak jeruknya, bau jeruk gitu Bau maksudnya? jeruk ya betul. Oh segar dong berarti Romo? Dan juga dari ekoenzim ini selanjutnya kita bisa proses untuk menjadi sabun. Oh jadi sabun? Jadi sabun ya. Sabun mandi atau sabun cuci? Sabun mandi, sabun cuci. Oh bisa? Untuk ngepel di lantai. Jadi aplikasinya untuk sabun itu untuk macam-macam. Wah ini teman-teman, ternyata setelah jadi ekoenzim ya, itu kita bisa olah lagi gitu Romo ya. Lagi, ya. Kita bisa olah lagi jadi sabun. Nah nanti teman-teman yang pengen tanya, pengen apa tahu caranya tolong komen ya nanti ya. Nanti mungkin kita buat video lanjutannya kalau banyak yang komen. Oke Romo, saya tanya lagi nih. Ini kan ada ekoenzimnya kok ada dua ini, ada yang warnanya kayak beras kencur nih, kalau di Jawa namanya beras kencur Ya, ini. betul. Apa bedanya nih ya Romo ya? Ini perbedaannya terletak pada bahan yang dipakai. Dicampur tadi ya, itu. yang dipakai. Oh oke oke Ini oke. kuning ini kemungkinan juga banyak yang dipakai adalah sayur-sayuran. Buahnya kurang. Oh kalau banyak sayur, Buah kurang ya. jadinya agak-agak Ya. kekuningan. Tapi tetap diaplikasikan untuk semua tadi. Ini kita bau tape. Oh tetap sama bau tape ya. Ini apalagi lebih lagi nih. Saya coba bau juga teman-teman. Ya. Oh iya, kayak bau tape. Benar-benar kayak bau tape. Ini baunya ada jeruknya sedikit nih. Coba Romo. Oh ini kalau dipakai ngepel cocok ini Romo. Cocok gitu ya. Baunya segar teman-teman. Bau jeruk. Harum. Ya. Jadi kalau mau bikin ekoenzim, kalau mau baunya jeruk harus banyak jeruknya ya. Jeruknya ya. Nah ini dipakai ngepel bisa nih. Baunya enak. Nggak kalah sama apa itu merek nasional itu. Wah yang tadi aplikasinya menurut Romo yang satu tutup botol Aqua itu. Oke ya. Nah ini teman-teman juga lah ini ada kebetulan ada tutup botol ya. Jadi ini 5 liter itu seberapa ya Romo ya? 5 liter ya. Coba saya cari. Oh itu mungkin Pak Luis ada yang hijau-hijau itu. Ini berapa liter Romo ini ya? Itu Ini 4 liter, 5 liter, 3 liter. Enggak rasanya lebih ini. 10 bisa 10. Masa sih 10 liter Romo? Coba ditekar dulu ya. Teman-teman kita akan praktek cara menyiram. Oke. Ya, cara menyiram tanaman, aplikasinya. Jadi setelah kita nanti buat ekoenzim, kita akan panen seperti ini, ya. Ini kalau kita siramkan ke tanaman, nah itu katanya cuma butuh satu tutupnya ini aja. Untuk 5 liter air. Nah saya juga pengen tahu nih, 5 liter air itu seberapa, terus kemudian satu tutup gini katanya 5 mililiter. Nah saya itu pengen tahu juga nih, kira-kira berapa liter untuk tempat yang ini ya. Ini 2,5 Romo ya. Oh iya ini 10 liter ini kalau yang lebih mungkin. 5 liter. Oh ya ini 10 liter teman-teman ya. Jadi 10 liter berarti 2 tutup berarti ya segini teman-teman. Oh sedikit sekali nih. Nah teman-teman, mana tadi yang sudah dibuka tadi ya ekoenzimnya? Loh kok nggak ada? Oh ya ini Romo. Pakai ini saja. Nah ini Romo. Yang Mbak Kus tadi akan bantu. Nah
teman-teman, coba dilihat nih. Lagi. Ini 1 tutup botol. Ini. Ya. 1 tutup botol, 2 tutup botol untuk 10 liter. Ya, jangan tergoda. Kalau saya ini sudah pasti tergoda ini. Karena menurut saya enggak mungkin ini. 2 tutup botol untuk 10 liter segini loh airnya. Wah, luar biasa ini. Ini berarti bisa tahan 1 tahun mungkin satu gini. Wah, luar biasa ini Romo ya. Terus pantesan ini dipakai siram-siram sama Romo untuk Ya. pantesan tadi di depan itu semua hijau Romo. Ya, betul. Kaget saya masuk ke gereja FX itu. Ya. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak ya. Pertama tentang apa itu ekoenzim, kegunaan bagi manusia dan tumbuhan, juga lingkungan yang tadi dikatakan disiram ke sungai ya. Terus kemudian cara membuatnya, panennya, cara penyimpanannya, dan yang paling bagus adalah dia tahan selamanya. Ya, jadi tidak ada kadaluarsanya. Betul. Luar biasa itu. Mungkin ada sedikit pesan atau sesuatu yang disampaikan Romo? Baik, ekoenzim itu cairan fermentasi dari bahan-bahan alami, bahan-bahan yang sehari-hari kita pakai. Karena itu jadilah sahabat ekoenzim. Karena ekoenzim itu sangat berguna untuk manusia dan lingkungan. Mengurangi juga beban-beban yang timbul karena manusia itu begitu materialistis sampai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan hanya untuk kepentingan sesaat. Mari kita pelihara bumi kita dengan cara-cara yang santun, cara-cara penuh persahabatan. Jangan sampai merusak bumi ini dengan cara-cara kekerasan, kerakusan, atau karena egoisme kita. Semoga ekoenzim jadi sebuah gerakan untuk memelihara bumi kita tetap lestari. Ekoenzim sahabat kita.